Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, yuk belajar bareng kita. Kita dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai pendidikan anti korupsi. Nah teman-teman, anggota dari kami yakni yang pertama ada Amanda Nesya Talita, kedua Hasanatud Daroini, ketiga ada Nur Amalia Ahmad, dan yang terakhir yakni Syakira Maulidiah. Nah langsung aja ke pembahasan yang pertama. What? Apa itu korupsi? Pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Pendidikan anti korupsi, yaitu program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Lalu, apa faktor penyebab korupsi? Faktor penyebab korupsi yang pertama yaitu faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politik para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Menurut Deasis, korupsi politik misalnya perilaku curang atau politik uang pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobby yang menyimpang. Yang kedua, faktor hukum yaitu bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas tegas atau non-lex certa sehingga multitafsir, kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi, sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa selalu ringan atau lebih berat, penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama. Semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi. Yang ketiga yakni faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistiantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Yang keempat yakni faktor organisasi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi yang pertama, kurang adanya teladan dari pimpinan. Kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Ketiga, sistem akuntabilitas ini di instansi pemerintah kurang memadai. Dan yang keempat, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Dampak masif korupsi. Pertama, dampak ekonomi, yakni lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak dan meningkatnya hutang negara. Kedua, dampak sosial dan masyarakat. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas dan solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Ketiga, runtuhnya otoritas masyarakat, yakni matinya etika sosial politik, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, dan birokrasi tidak efisien. Keempat, dampak terhadap politik dan demokrasi. Munculnya kepemimpinan korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya plutokrasi, dan hancurnya kedaulatan rakyat. Kelima, dampak terhadap penegakan hukum. Fungsi pemerintahan mandul dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Keenam, dampak terhadap pertahanan dan keamanan.
Kerawanan Hangkamnas karena lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara, dan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Dan yang ketujuh, dampak kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yakni terdiri dari kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya atau individu dengan individu, maupun pada level lembaga. 2. Transparansi. Pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi juga menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Ketiga, kewajaran. Prinsip kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yakni komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. 4. Kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Dan yang kelima, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Lalu teman-teman, apa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia? Upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. 1. Pembentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. 2. Memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. 3. Di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. 4. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Dan kelima, memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. 2. Pencegahan korupsi di sektor publik. 1. Mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. 2. Melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Dan ketiga, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitik beratkan pada proses dan hasil kerja akhir perlu dikembangkan. 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. 1. Memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. 2. Isu mengenai kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat. 3. Menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Dan 4. Adanya lembaga swadaya masyarakat atau LSM. 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kelima, monitoring dan evaluasi. Dan keenam, kerjasama internasional. Gerakan, kerjasama, dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Pertama, gerakan organisasi internasional yang terdiri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, dan yang terakhir masyarakat Uni Eropa. Kedua, gerakan lembaga swadaya internasional yang terdiri dari Transparency International dan TIRI. Ketiga, yakni instrumen internasional pencegahan korupsi, yakni pertama United Nations Convention Against Corruption. Kedua, Convention on Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. Delik korupsi dalam KUHP. 2.
Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/PRP/013/1950. 3. Undang-Undang Nomor 24 (PRP) tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. 4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. TAP MPR Nomor 9/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 7. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 8. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 9. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 10. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC 2003. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 12. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. 1. Di lingkungan keluarga. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Ketika seorang mahasiswa berhasil menerapkan karakter anti korupsi, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat, mahasiswa tersebut akan selamat melewati berbagai rintangan yang mengarah kepada tindak korupsi. 2. Di lingkungan kampus. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi, maka pertama-tama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian, mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi dan memahami korupsi serta prinsip-prinsip anti korupsi. Kedua, hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seorang mahasiswa mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. 3. Di masyarakat sekitar. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitarnya. Misal, A. Apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya? Pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak. Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu? B. Apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai, misalnya kondisi jalan, penerangan terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu penyeberangan jalan, dan sebagainya. C. Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai, misalnya pembagian kompor gas, bantuan langsung tunai, dan lain sebagainya. D. Apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan? 4. Di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam pergerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetisi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas. Dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara.
Baik teman-teman, itu saja dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.